Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairuhum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah. Mari dapat lanjutkan tadabbur surah Nuh. Mohon maaf tiduran dibangun sampai istri kok gak ngajar. Astagfirullahaladzim. Rezeki, Pak. Kalau dari rumahnya juga yang hadir juga gak banyak. Sebelum kita mulai kita doa sebentar. Mudah-mudahan istri Pak Suhadi ya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesembuhan. Ya, tadi pagi WA saya jadi ada gangguan kesehatan. Begitu rasanya. Ya. Kemarin sih masih ngaji. Ngaji tafsir kan? Ya. Kemarin masih ngaji tafsir. Iya. Ila hadirin ya wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. Al-fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25 baru separuh ya. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nar. Disebabkan khati'at itu jamak dari khotoya, kesalahan. Khati'atihim, kesalahan mereka. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nar, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dari dua kata itu kemudian kita ambil pelajaran, maka di sini kita bisa menguatkan pelajarannya adalah madi majhul. Ya, betul nggak? Nah, ughriqu, udkhilu. Ughriqu, ini kalau ditarik lagi, ini dari kata al-rokok. Ini berarti ini domah waw alif menuju apa ini? Domah waw alif menunjuk kepada mereka. Jadi kalau satu udkhila ya, udkhila, udkhilu, udkhilat, udkhilata, udkhilna.
Kalau anzala jadinya unzila. Kalau akhraja ukhrija. Ya. Nah ini ughriku dan udkhilu naro, mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan oleh khoti'atihim, kesalahan mereka. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bukan dimasukkan atau ditenggelamkan itu, tapi penyebabnya. Ya, penyebabnya itu khoti'at, itu kesalahan mereka. Ya Bu? Boleh. Asal katanya khoto itu salah. Ya, asal katanya khoto itu artinya salah. Jadi kesalahan mereka. Nah, dalam pengertian makna nanti boleh dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, boleh. Ya. Jadi lebih fleksibel menerjemahkannya. Mimma khoti'atihim, disebabkan kesalahan mereka, disebabkan dosa-dosa mereka, ughriku, mereka ditenggelamkan. Ini hukuman dunianya, siksa dunianya. Fa'udkhilu naro, akhiratnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sampai situ kemudian ya. Ansor ya. Ansor, kalau kita ingat Ansor berarti ada muhajirin orang yang berhijrah, Ansor penolong. Kalau min dunillah, duna selain, duni selain, ya. Min dunillah, dari selain Allah, ansoro penolong. Jadi kalau diterjemahkan min dunillahi ansoro, penolong dari selain Allah. Falam yajidu. Oke, ini kita bahas ini. Yajidu fil mudhari ya. Dari kata apa itu? Wajada. Mudhari'nya yajidu. Ini asalnya yajiduna. Yajiduna, mereka mendapati. Karena ada lam, nunnya dimatikan. Karena ada dua huruf mati, tidak bisa dibaca. Maka nunnya dibuang, diganti alif. Berarti mereka itu ya? Iya, mereka. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati. Siapa mereka di sini?
kaum Nuh yang ugriku dan udkhilu naro, yang ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati lahum, bagi mereka, untuk mereka, min dunillahi ansara, dari selain Allah penolong, atau kalau dibalik, penolong dari selain Allah. Mimma khoti'atihim, disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu naro, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati lahum, untuk mereka, min dunillahi ansara, penolong dari selain Allah. Nah, pelajaran di sini, kalau di potongan pertama ayat ini berkaitan dengan madi majhul, ya. Kalau di potongan kedua ini berkaitan dengan fi'il mudhari yang dimasuki huruf lam. Fi'il mudhari yang dimasuki huruf lam. Yajidu, alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajid, matikan dalnya. Mengapa dalnya mati? Ada lam. Kalau fi'il madhinya wajada, wa wajadaka dhallan fahada, wajada, mendapati. Yajid untuk mudhari'nya. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati. Siapa merekanya? Orang-orang yang khoti'at tadi, orang-orang yang ditenggelamkan, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang tidak mereka dapati? Min dunillahi ansara, penolong dari selain Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat Quran seperti ini tanpa terjemahan, kita kira sudah bisa menerjemahkan sendiri. Tapi syaratnya nggak usah ada terjemahan. Sebenarnya modal kita sudah banyak, tinggal latihan itu. Cara latihan supaya tidak menimbulkan kejenuhan, arahkan ke kata-kata yang sudah tahu. Ya, karena insya Allah kita nggak akan jadi beban. Tapi kalau nanti justru malah yang kita belum pelajari yang ini apa sih? Nah, itu tuh yang bikin stres. Kalau yang nggak tahu lewatin aja. Oh, belum tahu. Insya Allah nanti tahu. Gitu. Yang tahu aja. Jadi insya Allah akan terkumpul. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah gitu. Kita ngumpulin alhamdulillah itu
biar semakin terbuka di sini kita. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ya. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. 1, 2, 3. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Min dunillah. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Lagi. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Lagi 1, 2, 3. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Inilah yang paling apos itu. Ya. Kalau sudah tidak dapat, tidak menemukan penolong. Gitu. Inilah yang paling rugi sekali. Ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal di saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya, saudara lari dari saudaranya. Karena mereka sibuk untuk mempertanggungjawabkan masing-masing. Pertolongan satu-satunya yang kita harapkan hanyalah Allah. Nah di sini disebut falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapati penolong selain Allah. Selain Allah. Lanjut. Wa qala Nuhun. Jadi dua potong ayat 25 ini dengan bahasan yang berbeda. Kalau tadi madi majhul untuk yang 4 huruf. Kalau di sini mudhari yang dimasuki oleh huruf lam.
Wa qala Nuhun. Apa terjemahannya? Dan berkata. Dan Nuh berkata. Ini jumlah apa namanya? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah? Nuhun qala. Alhamdulillah. Ya. Wa qala Nuhun, dan Nuh berkata. Kalau subjeknya Nuhnya diganti, Nuh dan Muhammad berkata. Misalnya subjeknya ini kan Nuh nih. Sekarang Nuhnya ditambah. Nuh dan Muhammad berkata. Jadinya Qala Nuhun wa Muhammad. Qala Nuhun wa Muhammad, karena jumlah fi'liyah. Oke. Tapi kalau jumlah ismiyah, Nuhun wa Muhammad, jadinya qala. Lanjut tambah alif. Harus menuju dua kan itu? Jadi kalau jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il, boleh kata kerjanya tunggal, ininya jamak. Ini paling banyak ditemukan dalam Al-Quran. Wa qala al-kafiruna. Wa qala al-kafirun. Kafirun jelas jamak. Tapi kata kerjanya qala. Tapi kalau dibalik al-kafiruna qalu, nggak boleh qala lagi. Tidak boleh jamak. Enggak, ya harus jamak, untuk jumlah ismiyah. Udah, itu udah ada keren itu. Tinggal dipertahankan ya. Rabbi, Tuhan. Ini asalnya ada ya. Ini asalnya begini. Tuhanku. Tapi di sini ya-nya dijadikan dihilangkan. Tetap terjemahannya Rabbi, Tuhanku. Ini Rabbi ini apa nih? Secara bahasa artinya apa? Posisi kalimat seperti ini namanya apa? Bukan, kalau panggilan itu nida, ya ayyuha itu panggilan. Idofa apa? Isim dengan domir. Isim dan domir. Kau ragu? Kalau Tuhan dia laki-laki jadinya Rabbuhu. Enggak boleh Rabbi itu hanya untuk aku. Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna, Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbuna, Rabbi. Yang bi itu khusus untuk aku. Apa saja kalau dihubungkan dengan aku, maka syaratnya kasrohkan huruf akhir tambah ya. Jadi idhofah dengan domir ana, idhofah dengan ana, saya rumusnya kasrohkan huruf akhir tambah ya. Baitun, baiti. Ummun, ummi. Abi, abun ya, abun, abi. Masjidun, ini tinggal huruf akhirnya dikasrohkan tambah dengan ya. Kolamun, apa nih kolami? Penaku. Ustaz, Ya, kalau di Al-Quran kan Robbinya dibaca pendek, B-nya. Kalau dalam berdoa boleh nggak kita Robbi gitu?
Boleh, karena aslinya kalau ini pasti begini. Pasti 2 harokat minimal. Ya. Kalau di sini saya tidak tahu ini mengapa banyak ianya dihilangkan, saya nggak tahu. Ya. Ini. Rabbila kan gitu yang dilangsungkan lah. Jadi kalau kita mau menyebut Rabbi, wahai Tuhanku, itu pasti 2 harokat. Wa qala Nuhun, dan Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, la tazar. Nah, la tazar. Ini lamnya lam nafi apa lagi? Nahi. Apa? Wa dzakra. Ya. Ini kalau perintahnya zat. Zat. Zat artinya biarkanlah. Ya. Nah, kalau la tazar karena la nahi. Kalau perintahnya zat, biarkanlah. Dari perintah ke larangan apa yang ubah? Ditambah la, kemudian Tak. ditambah dengan ta. Ijlis apa artinya? Duduklah, jangan duduk. La tajlis. Iqra, bacalah, jangan baca. Wow, la taqra. Udkhul, masuklah, jangan masuk. La tadkhul. Larangan ada berapa? 6. Keren. Ya. Engkau 1 orang, engkau 2 orang, kalian. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Oke, kita bahas dulu 6-nya supaya nanti. Waalaikumsalam. Kita mulai dari sini. Ijlis. Berarti la tajlis. Kalau 1. Kemudian ini diubah menjadi 6. La tajlis. La tajlis. La tajlisa. La tajlisu. La tajlisu. Sini la tajlisi. La tajlisa. La tajlisna. Nah, ini kita cuma butuh satu frame ini doang. Nanti apapun bentuk larangan itu mengacu ke situ semua. Mau apapun kata kerja larangannya. Kalau yang 1 orang itu syukur ikra, la taqra. Jangan kamu baca 2 orang, la taqra'a. Jangan kalian, la taqra'u. Jangan kamu baca 1 orang perempuan, la taqra'i. 2 orang, la taqra'a. Kalian, la taqra'na. Nah, dalam Quran itu kebanyakan ini kalian laki-laki. Misalnya begini. La tak dulu
La taqtulu. Apa artinya? Jangan kalian bunuh. Ini berarti di sini kan? Kalau kita mau mengubahnya, balikin dulu ke sini. Jadi kalau kita ketemunya kebanyakan di Quran ini untuk kalian, nah cara mudahnya balikin ke sini dulu, ke engkau dulu satu orang. Ini buang. Matikan. La taqtul. Berarti perintahnya apa itu? Uktul. Uktul. Keren. Perintahnya uktul. La taqtul, la taqtula, la taqtulu, la taqtuli, la taqtula, la taqtulna. Oke, ini la tazar apa? Ya. Ini satu orang. La tazar. Berarti di ini satu orang. Siapa? Rob. Sehingga artinya sini jangan engkau biarkan. Ya, la tazar, jangan engkau biarkan. Ada di surat apa? Bentuk beritanya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni, biarkanlah aku. Wa man khalaqtu, dan orang yang aku ciptakan wahida sendiri. Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan sendiri. Zarni. Di sini larangannya la tazar. Qala Nuh berkata, Rob, Tuhan, la tazar, jangan engkau biarkan alal ardi, apa ini? Di atas bumi, minal kafirin, dari orang-orang kafir, dayyaro ini hidup, tinggal di bumi. Jadi kalau diterjemahkan apa ya? Habisin aja semua. Gitu. Kalau bahasa kasarnya, jangan tinggalkan, jangan biarkan hidup di muka bumi ini. Siapa? Orang-orang kafir. Kita bisa paham kalau misalnya sampai Nuh berdoa seperti ini, kan sejarah dari awal kita sudah menyaksikan betapa dengan waktu yang sangat panjang, dengan usaha yang bersungguh-sungguh dilakukan oleh Nabi Nuh, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, siang malam, tetapi yang didapat tidak seimbang. Ini barangkali saking bahasa kitanya, saking kesel itu. Setelah tadi ugriku, ini kan ugriku tadi. Apa ugriku 25? Ditenggelamkan. Ini seakan-akan tenggelamin kabeh. Habis ini semua, tenggelamin semua. Jangan biarkan orang kafir berada di muka bumi. Dan ternyata iya. Coba kita lihat. Nabi Musa dengan Fir'aun. Itu kan yang mengikut Nabi Musa berarti kan pengikut Nabi Musa. Berarti orang taat kan itu? Orang yang beriman kepada Nabi Musa. Sementara yang tenggelam pengikut Fir'aun. Lu dasar pengikut Fir'aun? Habis. Berarti tinggal yang baik ini. Dari yang baik ini muncul lagi nih yang gak baik. Coba kita lihat. Belum lama lagi perjalanan, mereka udah gak sabar dengan makanan yang satu.
La nasbiru ala ta'ami wahid. Kami udah bosan dengan makanan yang satu. Berilah kami adasiha wa basaliha, beri kami kecap adas, bawang putih. Jadi asalnya Nabi Nuh juga begitu, tenggelam semua tuh yang kafir. Nah dari orang yang soleh ini nanti perjalanan waktu muncul lagi kafir lagi, nauzubillah min dzalik. Dibersihin lagi di zaman Nabi Musa, muncul lagi. Nah itu sejarah pembersihan 2 kali itu. Ya, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa. Setelah dari itu tidak ada pembersihan seperti itu. La tazar, jangan biarkan alal ardi, di muka bumi, minal kafirin, dari orang-orang kafir, dan yaro, tinggal. Jangan biarkan mereka tinggal, jangan biarkan mereka hidup di muka bumi. Kejam dengarnya. Wa qala Nuh, dan Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, la tazar, jangan engkau biarkan alal ardi, di muka bumi, minal kafirin, dari orang-orang kafir, dan yaro, menetap atau tinggal. Itu mengapa jadi kafirin, bukan kafirun? Ada huruf jar, ya ada huruf jar. Jadi kalau jamak seperti itu, kemudian di depannya ada huruf jar, pasti berubah waw nun berubah menjadi ya nun. Ya, muslimun minal muslimin, zalimun minal zalimin. Kafirun isim apa itu? Mudzakkar salim. Ya, Mudzakkar. Maksudnya? ya jenisnya laki-laki, ya jenisnya laki-laki. Itu namanya kafirun. Pola seperti namanya isim apa? Mudzakkar salim, ya. Beraturan. Yang beraturan. Nah, dikit lagi. Kafirin. Ya benar. Itu kalau dari segi jumlahnya. Polanya ini apa namanya nih? Isim fa'il. Nah, ternyata begitu ditanya bingung kan? Begitu ditanya bingung. Nah, kalau penjawaban Pak Marmah tadi ini apa namanya? Mudzakkar salim, benar. Ya, mudzakkar salim itu dalam hal jumlahnya, banyaknya. Kan ada tunggal, ada dua, ada banyak. Mufrad, musanna, jamak kan itu? Kalau dari segi jumlah. Tapi kalau dari segi polanya sendiri, apa ini? Sekarang kita keluarin dari sini, keluar dari sini. Berarti dia nggak boleh kafirin, tapi kafirun. Oke? Kafirun. Ini tanda jamak. Buang dulu jamaknya. Kafir. Isim fa'il kan? Wah, gitu. Angel. Nah, kalau ininya apa isim fa'il, ininya jamak mudzakkaris salim. Bukan objek ya saat itu. Gimana Pak? Bukan objek kafirun ya, padahal sebetulnya konteksnya dari kalimat itu kan jadi objek penderita ya. Ya, kalau kita hubungkan dengan sini dia menjadi objek ya. Dia menjadi objek. Kalau kita hubungkan dengan larangan tadi kan, la tazar, dia menjadi sebagai objek di sini.
Nah, tapi kita kejauhan kalau melihat situ. Yang ini dulu nih, kafirin. Di sini, isim. Ada min, oke. Kafirin kan ada min. Kalau nggak ada min, kafirun. Oh berarti ini waw nun ya nun ya jamak. Keluarin dulu kafir. Satu orang kafir. Kalau dua orang kafir, kafironi. Iya kafironi. Kalau banyak, kafiruna. Kalau perempuan, satu orang perempuan, kafirotun. kafirotun. Dua, Kafirotani. kafirotani. Banyak, Kafirot. kafirot. Bukan kafirotuna, nggak ada. Kita ditanya orang siapa yang ngajar bahasa Arab katanya. Kan huruf dipasang pelang. Kafirun, kafironi, kafiruna, kafirotun, kafirotani, kafirotun. Kafiro, rohnya panjang, tun, tanya tak biasa. Itu jamak muannas. Nah jadi yang seperti ini sebenarnya ini ruang-ruang untuk kita mengaplikasikan itu. Kadang-kadang kan kita nggak lihat ini apa nih yang mau dibahas gitu. Nah ini aja dulu ambil ini. Kata dasarnya kafaro, kafaro. Sedangnya yakfuru. Masdarnya kafaro yakfuru. Masdarnya kufrun. Nah, yang keempat baru isim fa'il kafirun. Apa deh? Kalau catatan udah banyak banget. Catatan depan mata, Pak Iya. Ustaz, kepake keder. Saking banyaknya keder sendiri nih catatan. Nah jadi kalau yang begini ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini lebih banyak kita bukan sekedar memahami ini, jadikan ini sarana untuk latihan. Contohnya tadi qala Nuhun, ya kan? Kalau Nuhnya saya ganti dengan Fatimah jadinya apa? Hah? Qala Nuhun. Sekarang Nuhnya saya ganti dengan Fatimah. Kolanya jadi apa? Kolat. Jangan sampai mundur lagi ke belakang. Kata ini catatan depan mata. Iya. Katanya harus ujian ini Pak adanya. Hah? Biar nempel harus ujian. Saya nggak masuk ke ujian. Sombong amat. Ntar yang ada Ada bulan whiteboard ada, meja ada, kopi ada, orang nggak ada gitu. Nggak ada masuk saya. Begitu jadwal ujiannya orangnya nggak ada. Kasihan Pak Jasdi kalau terus. Sebelum berangkat Pak WO, saya mohon Pak Kosan ada perlu saya mau. akhirnya kepalanya. Ya jadi cari Quran yang seperti ini saya kalau menurut saya ini sudah untuk ukuran kelas kita udah enjoy lah gitu terjemahkannya ya. Nah tinggal di mana nih kalau alal arti itu nggak terlalu lah. Itu kan jar majrur ya, jar ala jar arti isi berarti bahasa kasroh itu sederhana itu. Nah dikafirin aja dikafirin. Atau sekarang kola. Coba ubah kola 14. Kola, dia telah berkata. Dia satu orang kan? Kalau dua orang? Kola. Mereka? Kolu. Dia perempuan?
Qalat. Qalat. Dia dua orang? Qalata. Mereka perempuan? Qolatuna. Ini kalau nyampe situ deh ngarang dah. Ngarang dah kalau dibiarin. Qolatna. Pala. Untuk yang nomor 6, kan masih ingat? Dimatikan huruf akhir. Sekarang pertanyaannya, ini kalau lamnya dimatiin bisa nggak? Nggak bisa. Kan ada alif. Qol, nggak bisa. Jadi dari nomor 6 berubah menjadi qul. Qulna. Qul. Ini nomor 6, mereka perempuan. Saya ulang. Qalat. Dia perempuan kan? Dia perempuan satu orang, dua orang. Qalata, dia dua orang perempuan. Nah, untuk merekanya ini bukan ko lagi, tapi barunya ada berubah jadi doma. Karena kalau fathah nggak bakalan bisa. Ini ada alif. Qulna, mereka perempuan telah berkata. Sekarang engkau laki-laki, tinggal pakai ini panduannya. Engkau laki-laki, kulta, udah itu aja. Terus sampai bawah. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kulna. Jadi yang ininya cuma di yang nomor 6. Mereka perempuan. Ini lebih kepada reviewnya nih. Ya. Mengulang. Tiap minggu pun diulang begitu juga. Ya. Jadi seperti kola tadi itu berubahnya dari fathah ke dhamma itu di nomor 6. Sama dengan qomat. Qoma artinya apa? Berdiri. Jadi khusus untuk sakit ya? Khususnya 3 huruf begini nih. Ada alif di tengah. Nanti di nomor 6-nya juga begini. Kumna. Kumta, kumtum, kumtum. Sudah? Ada satu lagi yang mau saya review. Awas kalau salah ya. Robbi apa tadi namanya itu? Iya, pola itu apa namanya? Idofa. Isim dengan domir. Domirnya adalah ana. Misalnya baitun. Rumah kan? Baitun. Sekarang kita mau menggabung dengan domir.
Rumah dia satu orang laki-laki, jadinya baituhu. Kalau baiti langsung ke bawah itu selesai, itu balik ke saya. Baituhu. Baituhu. Kalau dua orang laki-laki? Baitu huma. Ini kayak kalau mereka jadinya baituhum. Dia perempuan baituha. Ini huma. Ini tuhun. Nah, selesai orang ketiga. Rumahmu baituka. Baituka. Rumah kamu berdua baitu kuma. Kuma. Baitu kuma. Kalian, rumah kalian baituku. Engkau perempuan baituki. Dua kuma. Kalian kun. Rumahku baiti. Rumah kami baiti. Rumah kami baituna. Rumah kami apa? Iya. Ulang apa? Itu dari bahasa mana itu? Bahasa Ondet kali itu mah. Baituna. Kan itu tetap u. Kan yang beda cuma saya. Yang beda cuma saya. Huruf akhir dikasrohkan tambah ya, sisanya ini kan doma semua. Berarti rumah kami baituna. Tetap tuh semua. Nah ini kan domir ini ya, ini domir. Untuk domir isim, untuk idofah isim dengan domir, yang beda cuma untuk domir saya dikasrohkan tambah ya, sisanya domah langsung memasukkan domirnya. Baituna, kitabuna, waladuna, abwaluna, tetap lu semua berdiri sendiri. Jadi yang beda hanya anak ya Pak? Anak. Anak tadi rumusnya huruf akhirnya dikasrohkan tambah ya mati. Ini kolamun. Kolamun. Pena. Penanya. Kolamuhu. Pena dia berdua. Huma. Kalau hak kan satu perempuan. Lah, kolamun pena, kolamuhu pena dia satu. Dia berdua laki-laki. Kolamuhuma. Pena mereka. Kolamuhum pena dia perempuan. Kolamuha. Nah baru hak karena dia perempuan. Kolamuhuma mereka. Kolamuhunna. Kolamuka, kolamukuma, kolamukum.
qalamukum, qalamuki, qalamukunna, qalamukunna, qalami, qalamuna. Oke, nanti latihan minggu depan kumpulin ini ya. Puas. Karena di Quran banyak itu. Ini harusnya kalau kita ketemu di Quran itu sudah enjoy gitu loh. Iya? Gitu. Kan dia baku. Paling kalau nanti dimasuki huruf jar, perubahannya kan di situ. Kan kata benda. Misalnya baituhu. Apa tadi? Rumahnya. Kalau kita tambah misalnya di rumahnya pakai fi. Iya. Jadinya fi baitihi. Nah, gitu. Kan baru kita bisa membahas baitihi kalau baituhunya udah beres. Ya, yang dokter tadi. Waladun, apa waladun? Anak. Waladuhu, waladuhuma, waladuhum. Waladuha, waladuhuma, waladuhunna. Waladuka, waladukuma, waladukum. Waladuki, waladukuma, waladukunna. Waladi, waladuna. Paham? Oke. Senangnya itu cepat loh pahamnya. Kita lupain cepet juga. Lupa cepet. Pokoknya semua nanti ada kata benda sandingkan aja di situ. Kan idhofah isim dengan dhamir berarti kata benda dengan kata ganti. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris kan seperti apostrof ya. Apostrof S. Ya. Misalnya bukuku, my book. Ya, bukuku, my book. Ini kalau ini kitabi. Ya. Zaujun, pasangan. Pasanganku zauji. Baik. Qala Nuh berkata, Rabbi, Tuhan, la tadar 'alal ardi. Jangan biarkan di muka bumi minal kafirina dayyara. Orang kafir hidup. Itu kalau kita sambungin itu. Ya. Qala Nuhun Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Qala Nuhun Rabbi la tadar 'alal ardi minal
Foto. Cara menghafalnya pakai bahasa Indonesia dulu. Ya. Dan Nuh telah berkata, wa qala Nuh, Tuhanku, jangan engkau biarkan la tazar di muka bumi dari orang-orang kafir tinggal. Jadi itu panduannya tadi. Jadi kalau saya, kalaupun misalnya teks kita panjang itu tadi, kita jangan menghafal kata-katanya, ingat aja urutannya tadi. Kan mengurutkan dalam bahasa Indonesia itu lebih gampang hafal kan dibanding ke bahasa. Nah, kita dapat ini. Nuh berkata, wa qala Nuh. Ya, yuk, siap, misalnya catatan. 1, 2, 3. Kalau ibu lagi di buku kita nelpon yang sinyal, itu kan lagi nyari sinyal. Qala Nuh, nyari. Iya kan? Lagi nyari sinyal kan? Nyari sinyal. Ya. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. 1, 2, 3. Masih belum rileks. Masih tegang. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya. Udah lumayan lah, udah hilang timbul sinyalnya. Ya. Kita sudah ulang tadi kafirin isim fa'il sudah kita bahas jadi 6. Kemudian la tazar nahi larangan sudah kita bahas 6. Kemudian apa tadi? Ya kita bahas tadi. Idhofah. Robbi kan? Robbi. Jadi satu ayat itu aja banyak loh peluang. Nanti belum lagi misalnya kita kola itu diubah menjadi 14 dengan subjeknya. Tadi kola 14 juga sudah tanpa subjek. Nanti kita buat subjek. Qolal muslimuna. Ya. Dan itu kata-kata yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Oke? Wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Bisa cepat? Wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Alhamdulillah. Ayat 26 ya. Tinggal 2 ayat lagi. Ya. Paling lama 2 kali pertemuan lagi selesai. Al-Jin. Apa surat Nuh? Surat Nuh masuk Al-Harith. Ya. Iya. Sabtu depan insyaallah kita masuk 27, 28. Ya. Dan untuk Alhamdulillah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.